Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang kita sebutkan pada saat yang lalu, bagian pertama dari perkara-perkara yang dimakruhkan, yang dibenci dalam sholat, dan kita sudah sampai poin atau nomor 8, yaitu diantaranya adalah menutup mulut. Termasuk diantaranya adalah menutup hidung. Maka ini termasuk makruh, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi para ulama juga mengatakan bahwa apabila ada kebutuhan, maka menjadi boleh. Karena sebuah kaidah, al-makruhu yazulu bil hajah. Sesuatu yang makruh itu akan hilang kemakruhannya ketika ada hajat kebutuhan. Ketika menutup mulut ini makruh dalam sholat, tapi kalau ada kebutuhan maka menjadi boleh. Contoh kebutuhan, ada orang sedang sakit, flu, takut menularkan kepada orang lain, maka dia sholat pakai masker, maka ini boleh. Seperti yang lalu juga 2 tahun ke belakang, ketika ada wabah, ada anjuran untuk memakai masker, maka salat pakai masker maka menjadi mubah, tidak makruh lagi. Oleh karena itu para ulama juga mengatakan ini menunjukkan bahwa hukum asal baik laki maupun perempuan ketika salat itu membuka mukanya. Dan para ulama sepakat, laki perempuan hukum asalnya salat membuka wajah. Kalau laki kita paham semua. Demikian pula wanita. Bahkan termasuk kewajiban wanita ketika sholat adalah membuka wajah. Ya, jadi yang biasa pakai cadar, yang terbiasa pakai niqab, ketika sholat wajib dibuka wajahnya. Kecuali apabila ada hajat, seperti misalnya di tempat umum, kemudian kalau dia membuka wajah, karena dia menganggap ini adalah syariat. Kalau di tempat umum kemudian akan dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia boleh menutup wajahnya. Tapi kalau di tempat khusus yang tidak ada laki-laki sama sekali di tempat itu, maka saat itu wajib dibuka. Dan itu adalah hukum yang disampaikan oleh para ulama dalam hal ini. Yang kesembilan, ini bagian kedua. Yang kesembilan, di antara perkara yang dimakruhkan dalam sholat adalah musabaqatul imam, mendahului imam. Apa contohnya? Imam belum sujud, dia sujud duluan. Imam belum berdiri, makmum lebih duluan berdiri. Maka menurut penulis kitab Al-Fiqhul Muyassar, hukumnya adalah makruh. Ya, dibenci. Apa dasarnya? Beliau mengatakan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala suratahu surata himar. Dalilnya adalah hadis Nabi. Apa kata Nabi? Hadis ini muttafaqun alaih. Sepakat Bukhari Muslim. Nabi mengatakan, apakah di antara kalian itu tidak takut apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imamnya, Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala himar, keledai, atau kalau tidak demikian, maka Allah akan merubah badannya menjadi badannya keledai. Jadi ini ancaman. Penulis mengatakan ini makruh. Ulama yang lain mengatakan ini haram. Jadi mendahului imam itu hukumnya makruh atau haram. Penulis mengatakan makruh, sementara yang lain mengatakan haram. Seperti
Ibnu Aqil. Ibnu Aqil mengatakan tabtulus salatu bis-sabqi. Ya. Ibnu Aqil mengatakan batal salat itu ketika makmum mendahului imam. Ini lebih keras lagi. Jadi bukan hanya makruh, tapi batal salatnya. Kenapa demikian? Rasulullah mengatakan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu diangkat sebagai imam untuk diapain? Supaya diikuti, bukan ditinggal. Bukan didahului. Namanya ngikuti itu dari belakang. Namanya ngikuti itu ngikut. Apa yang dilakukan imam duluan diikuti oleh makmum. Nah, kalau sampai mendahului bisa batal salatnya. Oleh karena itu, ikhwana fiddin azakumullah, kita katakan ini termasuk masalah khilafiyah. Sebagian mengatakan mendahului imam itu adalah makruh, sebagian yang lain mengatakan haram. Dan pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran adalah yang mengatakan haram. Kenapa demikian? Karena ada ancaman. Apa ancamannya tadi? Apa? Akan dirubah kepalanya menjadi kepala keledai. Kalau tidak kepalanya maka badannya. Ada yang mengatakan begini. Mana buktinya? Banyak kan orang kadang-kadang sengaja atau tidak mendahului imam. Ya. Ada orang sholat mendahului imam. Tapi kepalanya tetap kepala manusia. Badannya nggak dirubah juga. Apakah berarti ini bohong hadisnya? Jawabannya tidak. Disebutkan oleh para ulama bahwa itu ancaman. Allah tidak mewujudkan ancaman itu bukan karena Allah lemah, bukan. Bukan karena Allah nggak mampu, tapi ini semata-mata rahmatan wa lutfan lah minallah. Itu karena sifat lemah lembutnya Allah dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sehingga meskipun mengancam, lalu ada orang betul-betul melanggar, tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tadi? Karena Allah Maha lembut dan Maha penyayang. Ya, seperti kita sebagai orang tua kadang mengancam anak kita. Nah, anak kita yang umur-umur 10, 11, 12, ya, itu kan suka main. Misalnya main layangan, terlambat pulangnya, lalu diancam sama bapaknya. Anakku, kalau engkau besok terlambat lagi pulang layangannya sampai maghrib, maka kamu besok nggak dapat uang saku. Ancaman nggak itu? Ya, ternyata besok betul-betul maghrib datangnya. Akhirnya mau pergi sekolah, merengek minta saku, uang saku. Nangis. Akhirnya apa? Bapaknya kasihan. Ya sudah, ini uang sakunya. Ancamannya nggak dilakukan. Kenapa demikian? Karena sifat rahmat, kasih sayangnya orang tua kepada anak. Bukan karena nggak mampu, tapi karena sayangnya orang tua kepada anak. Kesian. Nah, seperti ini juga disebutkan juga oleh para ulama. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala merubah badan atau kepala ini secara maknawi. Jadi tidak secara fisik, tapi Allah merubah kepala. Yang di atas kepala ini ada apa? Akal. Yang di dalam badan ini ada hati. Isi kepala, isi yaitu badannya itu seperti keledai. Kenapa disamakan keledai? Dirubah oleh Allah menjadi seperti isi kepalanya keledai, atau dirubah oleh Allah menjadi yaitu isi badannya keledai. Kalau orang disebut keledai itu ungkapan atau sindiran tentang kebodohan. Jadi diungkapkan dengan keledai. Ya. Bahkan ada dalam ayat atau surat Al-Qur'an, surat Al-Jumu'ah, itu ada gambaran bagaimana keledai itu memikul sekian banyak kitab para ulama, isinya ilmu segudang, tapi keledai tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang dipikul. Jadi kalau ada orang disebut, dikiaskan sebagai keledai, itu gambaran bahwa ini termasuk sifat kebodohan. Jadi orang yang mendahului imamnya, makmum yang mendahului imamnya, maka itu bagaikan seekor keledai yang memiliki sifat apa?
tidak ngerti, bodoh dan lain sebagainya. Ini maksudnya. Nah, tapi ikhwan fillah azakumullah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah pernah merubah manusia menjadi wujudnya hewan. Pernah enggak? Pernah. Antum pernah membaca dalam surat Al-Baqarah bagaimana orang-orang Yahudi melanggar perjanjian, tidak boleh mencari ikan hari Sabtu. Maka mereka membuat makar, kemudian pasang jaringnya hari Jumat, Sabtu tetap beribadah, Minggunya diambil. Maka Allah murka. Kemudian apa? Kemudian Allah mengatakan, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kami katakan kepada mereka, jadilah kalian itu qiradah. Apa qiradah? Kera. Kera yang hina. Dalam beberapa riwayat disebutkan, mereka ini betul-betul jadi kera, kemudian tinggal selama 3 hari, kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tidak mustahil, karena Allah pernah melakukan hal itu. Adapun yang diceritakan oleh sebagian para ulama, ada cerita ini ya, diceritakan oleh sebagian para ulama bahwa dahulu ada ahli hadis, ya, ketika mengajarkan hadis tentang hadis ini, bahwasanya siapa yang mendahului imamnya maka akan dirubah kepalanya menjadi kepala keledai atau badannya menjadi badan keledai. Dia nggak percaya, lalu sengaja dia langgar, dia rukuk, sujud, berdiri mendahului imamnya, lalu betul-betul dirubah kepalanya menjadi keledai, lalu kemudian menyampaikan hadis tapi dibalik tabir. Kemudian murid-muridnya penasaran, akhirnya minta dibuka, ternyata kepalanya keledai, badannya manusia. Tapi ini adalah cerita-cerita yang tidak jelas keabsahannya, hanya cerita, nggak tahu benar atau tidak. Lepas daripada cerita ini, Allah Maha mampu untuk merubah manusia berbadan keledai atau berkepala keledai. Karena apa? Karena Allah mampu menciptakan manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada, maka merubah manusia menjadi hewan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudah, cuman merubah sedikit. Lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-10 termasuk perkara yang makruh. Jadi 9 tadi ada yang mengatakan makruh, tapi ada yang mengatakan haram. Yang ke-10 adalah tasbikul asabi', menganyam jari jemari. Itu termasuk makruh di dalam sholat. Menganyam itu demikian. Jadi menyela-nyela jari jemari begini, ya, di dalam sholat. Apa alasannya? Disebutkan linahihi sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa wa atal masjida yuridu sholata an fi'li dzalika fakarahatuhu fis sholati min babin aula. Karena ada larangan Nabi, ya, bagi orang yang berwudu lalu datang ke masjid menunggu sholat sambil begini, itu dilarang. Jadi menunggu sholat, jadi sudah siap sholat sambil menunggu dia begini, maka ketika sebelum sholat itu dilarang, di dalam sholat pun juga lebih dilarang. Sholat kok begini misalnya, sholat sambil begini, maka ini adalah adab yang tidak layak ketika dia bermunajat kepada Allah. Jadi kita ini sholat itu bermunajat, berkomunikasi kepada Allah langsung, maka kita juga harus pakai adab. Makanya di antara adabnya kita bersuci, kita pakai baju yang suci, tempatnya suci, ya, badan suci, pakaian suci, kemudian khusyuk, tenang, tidak tergesa-gesa, kemudian tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang sia-sia. Seperti apa? Seperti menganyam jari jemari. Dikatakan oleh para ulama bahwa menganyam jari jemari ini kenapa sih kok dilarang? Alasannya ada beberapa hal. Yang pertama adalah ini termasuk perkara sia-sia, ya, yang menunjukkan apa? Menunjukkan kurang sopan
ketika berhadapan dengan Allah yang maha besar. Yang kedua, posisi begini ini menandakan apa kira-kira? Kalau antum menjumpai orang begini, diam-diam begini, ini kenapa kira-kira? Ada apa kira-kira itu? Apakah sedang bergembira? Tidak ya? Tidak. Apakah sedang berbunga-bunga? Apakah dia sedang khusyuk? Tidak. Coba antum lihat orang yang begini itu. Sedang ngapain dia? Hah? Apa? Kedinginan. Selain kedinginan. Kalau kedinginan ya kalau AC-nya dingin. Kalau nggak dingin, disebutkan sebagian para ulama, dzalika dalilul gham. Itu tanda bahwa orang sedang kalut pikirannya, kacau. Ya. Jadi kalau orang begini itu sedang kacau pikirannya. Makanya ketika sholat, mestinya ketika sholat itu gembira. Karena apa? Karena dia menyambut rahmatnya Allah. Berhadapan dengan Allah yang maha kaya, yang maha mengabulkan doa. Kok malah sedih? Tidak layak. Maka dari itu, sikap seperti ini adalah termasuk dilarang. Dan itu makruh. Ditambahkan oleh sebagian para ulama, ada lagi yang mirip dengan hal ini, yaitu apa? Farqa'atul asabi. Ini termasuk makruh. Bisa dijadikan nomor sendiri, bisa digabungkan dengan masalah kita sekarang, menganyam jari jemari. Farqa'atul asabi itu apa ini? Nah, membunyikan ini. Apa namanya? Apa namanya? Gini-gini nih apa ini? Membunyikan ruas-ruas ini loh. Ya, membunyikan ruas-ruas ini. Apa bahasa kita? Apa? Nyetuti tangan. Ini termasuk makruh. Kenapa demikian? Disebutkan oleh para ulama bahwa ini aktivitas sia-sia dan tidak bermanfaat untuk sholatnya. Bahkan dari sisi kesehatan pun mungkin tidak ada manfaatnya. Mungkin setiap hari nyetuti tangan, nah ini nggak ada manfaatnya. Apalagi dilakukan dalam sholat. Ya, taib. Kemudian beliau mengatakan, wa tasbiqu bainal asabi idkhalu ba'dhiha fi ba'dhin. Menganyam jari jemari itu artinya adalah memasukkan sebagian jari ke sebagian yang lain, begini. Ya. Wa ammat tasbiqu kharijas salati fala karahata fihi. Adapun menganyam jari jemari di luar salat, sudah enggak ada kaitan dengan salat, maka tidak makruh walau kana fil masjid, meskipun di masjid, li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam iyyahu fi qissati dzil yadain. Karena Rasulullah pernah melakukan hal ini dalam kisahnya, yaitu dzil yadain. Jadi ada kisah dulu Rasulullah pernah salat mestinya 4 rakaat tapi lupa sehingga salam dapat 2 rakaat. Kemudian dia gelisah. Maka kemudian dia begini, kemudian meletakkan di pipi demikian, lalu kemudian ditegur oleh Dzul Yadain, wahai Rasulullah, salatnya kurang, ya, salatnya kurang ini, apa dikosor? Rasulullah tidak merasa. Akhirnya kemudian dijelaskan oleh sahabat yang lain bahwa memang salatnya keliru, kurang 2 rakaat. Lalu kemudian ditambahi 2 rakaat, kemudian sujud sahwi, selesai. Nah, di situ ada aktivitas demikian dilakukan oleh Rasulullah di luar sholatnya. Baik. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya hukum asal menganyam jari demikian ini makruh meskipun tidak dalam sholat. Sebagian yang lain. Kalau dalam sholat jelas makruh. Di luar sholat bagaimana begini? Jawabannya makruh juga, kecuali kalau ada kebutuhan. Ya. Seperti misalnya apa? Begini untuk menjelaskan perkara. Seperti kita sekarang, saya duduk di sini sambil menganyam begini. Ini menjelaskan, begini loh yang dimakruhkan. Ini boleh. Rasulullah juga pernah menjelaskan ketika membacakan sebuah hadis tentang kondisi orang yang beriman yang satu dengan yang lain itu mestinya seperti satu bangunan kokoh. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Sambil begini dia. Mukmin yang satu dengan yang lain itu seperti satu bangunan yang kuat. Yashuddu ba'dhu ba'dhan, satu sama lain saling menguatkan.
Rasulullah menganyam jari jemarinya. Ini gambaran bagaimana satu mukmin dengan mukmin yang lain itu saling menguatkan kalau bisa. Nah, karena Rasulullah ingin membuat perumpamaan dengan menganyam jarinya, maka ini diperbolehkan. Tapi hukum asalnya makruh, diantaranya sebabnya karena ini adalah dalilul gham. Ini menandakan bahwa dia sedang sedih, sedang gundah, sedang kacau pikiran. Sementara orang Islam itu ketika ketemu saudaranya dianjurkan menampakkan rasa senang, bukan menampakkan kesedihan, tersenyum, kan gitu. Bukan menampakkan wajah yang murung. Bahkan Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Jadi bukan menampakkan kesedihan. Kemudian yang ke-11, kafus sya'ri was-saub, mengikat rambut dan pakaian. Mengumpulkan, menyimpulkan sama. Mengikat rambut dan menyimpulkan pakaian, yaitu ketika sholat, terutama ketika mau sujud. Dahulu, ikhwan fillah azakumullah, kaum laki-laki dahulu zaman Rasulullah rata-rata rambutnya panjang, biasanya sampai sebahu, nempel bau. Ya, di sini nggak ada yang panjang ya, nggak ada. Nggak masalah kalau dia menganggap itu sunnah, tidak masalah. Tapi sebagian para ulama mengatakan itu mengikuti kebiasaan setempat. Karena memang di zaman Rasulullah kebiasaan setempat laki-laki itu memelihara rambut panjang. Ya, tapi dirawat. Rasulullah itu pakai memelihara rambut panjang, kadang ujungnya melingkar sampai ke telinga, kadang-kadang menyentuh pundak. Tapi ingat, Rasulullah merawat rambut. Beliau pakai minyak, beliau pakai sisir. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa yang memelihara rambutnya, maka hendaklah dia muliakan rambutnya. Nah, dulu banyak orang-orang yang rambutnya panjang laki-laki, kemudian ketika mereka sholat pakai sorban, ya, pakai sorban. Nah, ada sebagian kaum laki-laki mengikat rambutnya, terutama bagian belakang, diikat, ditekuk dulu kemudian diikat. Ya, kemudian ketika sholat dia sholat sambil mengikat rambutnya. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ibnu Abbas, umira an-nabiy SAW an yasjuda ala sab'ati a'dhum wala yakuffa thawbahu wala sya'rahu. Nabi Muhammad diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Mana itu? 1, kening sama hidung jadi 1, telapak tangan 2 dan 3, lutut 4 dan 5, ujung-ujung jari kaki 6, 7. Jadi kening ini harus nempel, hidung pun harus nempel. Banyak di antara kita yang hanya nempelkan keningnya saja, hidungnya nggak nempel. Kenapa? Ya nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Mungkin malas atau mungkin tidak tahu, ya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan dan tidak boleh mengikat rambutnya dan tidak boleh menyimpulkan bajunya. Jadi bajunya dahulu orang-orang laki-laki itu lebar. Ketika mau sujud ditelakepkan begini, diikat atau disimpulkan ke tengah baru sujud. Nah, ini malah dilarang. Kenapa demikian? Disebutkan di situ alasannya, wal kaffu qad yakunu bi ma'nal jam'i. Kaf itu maksudnya maknanya adalah menyimpulkan. Ai la yajma'uhuma wa yadhumuhuma, yaitu maksudnya jangan disimpulkan, jangan digabungkan. Wa qad yakunu bi ma'nal man'i, ai la yamna'uhuma minal istirsali hala sujud. Kadang-kadang juga maknanya adalah mencegah, maksudnya jangan dicegah rambut dan bajunya itu terurai saat sujud, artinya ikut sujud. Wa kulluhu minal abatil munafilil khusyu'i fi shalat, karena aktivitas menyimpulkan baju, ya, ketika mau sujud, menahan rambut. Kadang-kadang ketika mau sujud ditahan begini,
atau ditahan begini supaya nggak jatuh. Ini termasuk aktivitas sia-sia dalam sholat. Ini bagi laki-laki. Rambut ini bagi laki-laki. Ya. Jadi kalau bapak-bapak yang atau yang laki-laki pelihara rambut panjang, ketika sholat tidak usah diikat, tidak usah dikuncit. Ya. Biarlah dia sujud bersama-sama dengan kita. Terus bagaimana kalau menghalangi kening? Jawabannya biarkan saja. Dahulu orang banyak yang rambutnya panjang, otomatis kadang-kadang menghalangi kening, tapi tidak ada satupun perintah Nabi untuk menyingkapnya. Tidak ada. Bukankah ini akan menghalangi sujud? Dijawab oleh para ulama, penghalang sujud itu beda-beda. Kalau yang kita tempelkan tangan kita begini, baru nggak sah sujud kita. Tapi kalau yang menempel itu rambut kita, dan rambut itu bagian badan kita, tidak ada masalah. Bahkan sebagian sahabat dahulu, ketika sujud, cuacanya panas, sengaja menghamparkan sebagian serbannya untuk disujuti di atasnya. Boleh, tidak masalah, karena ada hajat kebutuhan. Justru yang perlu, yaitu dipertanyakan itu ketika mau sujud, disingkap begini. Allahu Akbar, mau sujud, disingkap begini. Setiap mau sujud. Ini nggak ada keterangan dalam hadis sama sekali. Bahkan biarkan dia sujud sama-sama. Kalau tidak mau jatuh, ya pakai peci, pakai sorban, kan bisa gitu loh. Tapi jangan diikat, karena diikat itu ada larangannya, makruh paling tidak. Demikian pula menyimpulkan pakaian. Ikhwan fillah azakumullah, tentang mengikat rambut, ya. Bagaimana dengan perempuan? Apakah dilarang perempuan mengikat rambut ketika sholat? Jangan salah paham. Para ulama mengatakan larangan mengikat rambut ketika sholat khusus kaum laki-laki. Khusus kaum laki-laki. Kenapa demikian? Para ulama sepakat bahwa wanita ketika sholat boleh mengikat rambutnya, terutama yang rambutnya panjang. Kalau nggak diikat ketika sujud, kelihatan kadang-kadang. Kita sujud, keluar rambutnya, aurat. Rambut itu aurat perempuan itu. Baik dalam sholat maupun di luar sholat. Dulu pernah kita bahas tentang auratnya wanita. Ya, posisinya di depan mahramnya bagaimana, di depan orang lain bukan mahram bagaimana. Sudah kita bahas semua dulu. Nah, sekarang wanita itu dalam sholat rambut termasuk aurat. Maka tidak boleh diperlihatkan, tidak boleh kelihatan. Nah, kalau dia punya rambut panjang kemudian tidak diikat, lalu pas sujud jatuh sampai keluar kelihatan, maka ini dilarang, berarti kelihatan aurat. Maka dari itu wanita ketika sholat boleh mengikat rambutnya dan tidak dilarang, karena larangan ini khusus bagi kaum laki-laki. Kalau rambut laki-laki bukan aurat, maka tidak perlu diikat ketika sholat, biarkan dia terurai dan sujud bersama-sama dirinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dikatakan tadi tentang kesepakatan para ulama bahwa wanita boleh mengikat rambutnya ketika sholat, ya, sepakat para ulama, larangan mengikat rambut ini khusus laki-laki, ya, terutama yang rambutnya panjang tadi, ya. Tapi bagaimana kalau saya punya fashionnya begini, style saya begini? Kita katakan engkau ngikuti style atau ngikuti petunjuk Rasulullah. Sebagai orang Islam berserah diri kepada Allah dan Rasulnya, maka mestinya patuhi. Orang yang beriman ciri khasnya adalah yaqulu sami'na wa ata'na, mengatakan sami'na wa ata'na ketika ada perintah Allah dan Rasulnya. Tidak harus mengetahui apakah ini haram, apakah makruh. Yang penting taat dan patuh, insya Allah selamat. Tapi kalau menentang, kemudian masih alasan ini dan itu, nah ini dikhawatirkan. Dia menjadi orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Mas'ud, ketika ditanya tentang apa sih tujuannya, untuk apa? Kenapa laki-laki itu tidak boleh mengikat rambut ketika sholat? Beliau mengatakan, fa inna sya'raka yasjudu ma'aka walaka bikulli sya'ratin ajrun. Supaya, kata Ibnu Mas'ud,
rambutmu itu ikut sujud bersamamu, dan engkau dengan setiap rambut yang ikut sujud itu mendapatkan pahala. Ini bagi laki-laki. Kemudian yang ke-12, as-salatu bihadratit ta'am au wa huwa yudafi'uhul akhbathan atau yudafi'ul akhbathain. Salat ketika makanan sudah siap, atau salat ketika sedang menahan buang air kecil atau buang air besar. Ini hukumnya makruh. Ya. Sekali lagi, salat dalam keadaan makanan siap. Ya, nanti akan ada syaratnya, enggak secara mutlak ini. Kalau enggak ada syaratnya, sekarang makanan orang-orang kaya makanannya siap terus. Iya kan? Tinggal buka yang di dapur siap terus. Bahkan kadang-kadang makanannya hangat terus. Berarti enggak sholat-sholat kan gitu. Nanti akan ada syarat-syaratnya. Jadi sholat dalam kondisi makanan sudah siap disantap, atau sholat dalam keadaan menahan buang hajat, baik buang air kecil ataupun besar. Berarti ini dua hal ini. Apa dasarnya? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la salata bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Rasulullah mengatakan tidak boleh salat ketika makanan siap disantap, dan tidak boleh salat ketika menahan buang air kecil atau buang air besar. Beliau mengatakan lagi, amma karahatus salati bihadratit ta'am falidzalika masyrutun bitauqani nafsihi ilaihi wa raghbatihi fi. Jadi larangan salat dalam kondisi makanan sudah siap itu ada syaratnya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau kita mau salat, misalnya kita dengar iqamat, ya, lalu makanan sudah siap, kita mendahulukan apa? Mendahulukan makanan atau salat? Dalam hadis ini dilarang kita salat, tapi dulukan makan. Tapi mendahulukan makanan daripada salat ini ada syaratnya. Ini maksudnya. Jadi kalau berbarengan antara iqamat salat dikumandangkan dengan makanan yang siap disantap, ini didahulukan makanan disantap, tapi dengan syarat berikut satu. Jiwa ini sangat ingin makan, pengen, lapar, ya, sangat selera untuk makan. Kenapa demikian? Karena untuk itulah alasan yang sangat kokoh didahulukan makanan, supaya apa? Supaya enggak mikir makanan. Salat mikir makanan enggak khusyuk. Padahal inti salat itu adalah khusyuk. Nah, kalau salat mikir makanan enggak khusyuk, maka makan dulu. Makanya syarat pertama adalah dia adalah orang yang betul-betul sangat ingin makan. Kalau misalnya iqamat sholat, perut kenyang, ada makanan siap, kan tidak mungkin juga makan dulu, kan sudah makan. Nah, ini nggak masuk syaratnya, berarti sholat tetap. Ya. Yang kedua syaratnya, ma'akudratihi ala tanawulihi. Syarat yang kedua, kapan seorang itu mendahulukan makanan, boleh mengabaikan sementara sholatnya, kalau dia itu berkuasa untuk memakannya. Ya, misal begini. Dia lewat karena mendengar iqamat dikumandangkan, dia jalan dari rumahnya, di sebelah masjid ada warung Padang. Kan siap terus itu. Ya kan? Maka mau sholat, iqamat, tapi ada makanan siap. Makanan dulu atau enggak? Ya enggak makan dulu, wong ini bukan makanan dia. Dia enggak kuasa untuk ngambil. Ya kan? Maka tidak terpenuhi syaratnya ini. Atau misalnya melihat orang sedang makan, bukan makanan dia, enggak mungkin dia makan. Makanannya juga siap, tapi milik orang. Maka ini pun juga tidak diperkenankan mendahulukan makan, tetap sholat dulu. Kemudian yang ketiga syaratnya wa kaunuhu hadiran baina yadai. Syarat yang ketiga mendahulukan makanan daripada sholat itu adalah kalau makanan sudah siap di hadapannya. Kalau nyari-nyari ya enggak boleh. Atau misalnya iqamat dikumandangkan,
Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nyari-nyari mie, buka mie dimasak. Tidak bisa. Belum siap di hadapannya. Ya. Jadi makanan sudah siap. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, falau kana ta'amu hadiran lakinahu shaim. Kalau misalkan diiqamati salat, makanan siap tapi dia puasa. Makan dulu atau salat dulu? Ya salat dulu. Kan puasa. Au syab'an la yastahi, atau ketika iqamat dikumandangkan makanan hadir siap tapi perut kenyang, enggak pengin, tetap salat. Au la yastati'u tanawulahu li syiddati hararatihi, atau misalnya dikumandangkan iqamat tapi makanan siap tapi masih panas, enggak mungkin dimakan. Nunggu 10 menit baru bisa dimakan, tetap salat dulu. Fa fi dzalika kullihi la yukrahu lahu sholatu bihadratihi. Maka kondisi seperti ini semuanya tidak makruh dia mendahulukan sholatnya. Ya. Ditambahkan satu lagi disebutkan oleh para ulama, yaitu syarat yang ke berapa tadi? Yang pertama tadi adalah dia sangat ingin memakan. Yang kedua, dia menguasai makanan itu. Yang ketiga, makanan siap di hadapannya. Kemudian kita tambahkan yang keempat, waktunya tidak sempit. Ya. Kalau waktunya masih luas, silakan makan dulu. Tapi kalau waktunya sudah tinggal dikit, kalau makan dulu habis waktunya, tinggalkan makan. Tidak apa-apa, sholat sambil lapar. Daripada batal sholatnya. Yang lebih penting itu waktu daripada yaitu menjaga kekhusyuan tadi. Karena waktu ini kaitannya adalah syarat sahnya sholat. Sementara khusyuk ini adalah wajib, di bawahnya syarat. Jadi waktunya tidak sempit. Maka ditambahkan lagi syarat yang kelima oleh para ulama, bahwa dengan syarat yang kelima, mendahulukan makanan daripada sholat itu boleh kalau tidak dijadikan kebiasaan, rutinitas. Ya. Jadi kalau misalkan setiap 5:30 jadwal makan, ya tidak boleh. Karena 5:30 itu kadang-kadang pas iqamat sholat gitu loh. Dijadikan rutinitas. Kenapa tidak boleh? Karena akhirnya dia pasti menunda sholat dari awal waktunya. Sedangkan sebaik-baik amalan itu adalah as-salatu li awwali waktiha. Kata Nabi, amalan terbaik itu adalah sholat di awal waktunya. Jadi bolehnya mendahulukan makanan daripada sholat itu syaratnya 5. Masih ingat syaratnya? Yang pertama, orang tersebut betul-betul pingin makan, ya, supaya nggak kepikiran, silakan makan dulu. Yang kedua, makanan itu berada dalam kekuasaannya, artinya dia bisa memakannya, milik dia. Yang ketiga, makanan sudah siap di hadapannya. Lalu yang keempat, waktunya tidak sempit. Yang kelima, tidak dijadikan kebiasaan. Silakan. Ibnu Umar, ini sahabat Nabi, itu pernah ketika sedang makan atau baru makan lalu iqamat, maka dia makan terus diselesaikan, padahal mendengar imam itu membaca Al-Quran sampai akhirnya selesai makan, dan tidak boleh terburu-buru. Dia tidak terburu-buru karena mendengar hadis ini, karena 5 syarat terpenuhi. Setelah selesai makan, sholatnya selesai, baru dia sholat, yaitu sendirian. Tidak masalah, ini udzur. Bagi laki-laki ini udzur untuk meninggalkan sholat jamaah, yaitu karena makan alasannya. Karena makan dengan 5 syarat yang disebutkan tadi. Kemudian, wa amal akhbathan fahumal baul wal ghaid. Adapun 2 kotoran, tadi maksudnya sholat itu makruh ketika sholat menahan 2 kotoran, buang air kecil atau buang air besar. Waqad naha an dzalika kullahu, nuhiya an dzalika kulli lima fihi min shighali qalbil musalli. Kenapa dilarang sholat dulu kalau ada makanan yang siap? Dilarang sholat dulu kalau sedang ingin buang hajat. Karena itu, jadi kalau tetap dia sholat akan menyibukkan hati orang yang sholat, merusak kekhusyuan.
wa tashattatat fikruhu, dan akan kacau pikirannya. Mimma yunafil khusyuk fi shalat, itu semua akan menghilangkan khusyuk dalam salat. Wa qad yatadarrara bi habsil bauli wal ghaiti wa mudafa'atihima, bahkan bisa jadi itu memudarati, membahayakan kesehatannya. Makanya nasihat dokter tidak boleh menahan buang air kecil, menahan buang air besar, tidak boleh. Subhanallah, sebelum dokter berbicara demikian, Rasulullah sudah melarang. Bahkan ketika berbenturan dengan kewajiban sholat, abaikan kewajiban sholat, buang hajat dulu. Ya, jadi kita mendengar iqamat, kok kebelet, buang air kecil dulu. Atau ingin buang air besar, buang air besar dulu. Kenapa demikian? Ini menunjukkan bahwasanya itu penting. Salah satu di antaranya adalah menjaga kekhusyuan sholat. Yang kedua, menjaga kesehatan dia. Tanyakan kepada ahli medis, para dokter yang di sini atau di tempat lain, apa bahayanya menahan kencing? Ya, pasti ada itu. Silakan nanti ditanyakan, jangan sekarang. Ya, baik. Ini ketika kita belum mulai sholat, jelas. Kita mau sholat, kok kebelet, maka buang hajat dulu. Nah sekarang masalahnya adalah kita sudah masuk sholat. Kan kebelet itu kan kadang-kadang datangnya tiba-tiba ya, betul? Datangnya tiba-tiba. Di tengah sholat kita kebelet. Apa sikap kita? Ya? Dibatalkan atau diteruskan sholatnya? Kalau diteruskan berarti sholat dengan menahan kotoran. Kalau dibatalkan, apa ndak eman sholatnya? Apalagi pas dapat rakaat kedua, apalagi pas tasyahud akhir. Kira-kira dibatalkan enggak? Bohong antum kalau dibatalkan. Lanjut katanya. Apalagi Jumatan, enggak ada yang batalkan Jumatan. Ya kan? Takut-takut karena Jumatan itu enggak bisa diqadha, kan gitu. Gimana ngodok Jumatan? Siapa yang khutbah, kan gitu. Para ulama mengatakan terjadi perbedaan pendapat ketika seorang itu sholat, di tengah sholatnya tiba-tiba ingin buang hajat. Buang hajat ini bisa air kecil, air besar. Pendapat yang pertama ini sangat keras, mengatakan batal seketika itu. Jadi kapan kebelet, batal. Baik rakaat pertama, kedua, atau sekalipun di tasyahud akhir, batal. Kenapa demikian? Karena Rasul melarang. Kalau dilarang ya sudah dilarang gitu loh. Berarti batal. Ini pendapat yang pertama. Tetapi menurut mayoritas para ulama diperinci. Ya. Sekiranya apabila kebeletnya itu masih bisa ditahan dan masih bisa terjaga khusyuknya, lanjutkan. Sekali lagi, sekiranya kebeletnya itu bisa ditahan, satu. Yang kedua, bisa dijaga kekhusyuannya. Berarti level kebeletnya tidak level 10 loh ya, bukan. Ya mungkin level 3, 4 gitu masih bisa. Yang penting masih bisa dijaga khusyuknya. Antum tahu sendiri, antum kadang-kadang kalau kebelet sampai gemeter ya, itu berarti level 10 itu. Itu batal salat seperti itu. Batal itu, sudah nggak khusyuk lagi. Pikirannya mana, kapan selesai. Betul? Nah, seperti ini batal. Tapi kalau sekiranya bisa ditahan dan khusyuknya masih bisa tetap dijaga, maka lanjutkan. Lanjutkan. Tapi kalau tidak bisa menjaga khusyuk, sudah hilang khusyuknya, antum menahan sampai gemeter, sampai keringetan keluar semua, nah ini batalkan sholat, segera buang hajat, dan ini udzur. Baik. Terus bagaimana dengan larangan Nabi? Maka kita katakan ini penggabungan dalil antara larangan sholat dengan menahan buang hajat dengan hadis yang lain yang melarang kita untuk membatalkan sholat tanpa ada pembatal. Sekedar kebelet itu pembatal atau bukan pembatal? Bukan pembatal. Kalau keluar itu baru batal. Keluar angin, keluar air, nah itu batal. Tapi kalau sekedar kebelet itu belum menjadi pembatal. Maka dari itu, ada firman Allah melarang kita untuk memutuskan ibadah di tengahnya.
Ada larangannya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Digabungkan dengan ini. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan jangan engkau batalkan amalan kalian. Ketika sudah sholat, sudah mulai kebelet, tapi bisa ditahan dan bisa dijaga khusyuknya, pertahankan. Ya. Tapi kalau tidak bisa dipertahankan, ya sudah batalkan, mulai lagi dari awal. Beda dengan ketika sebelum sholat, maka nggak ada larangan membatalkan karena dia belum masuk. Maka dia silakan buang hajat dulu. Taib. Kemudian yang ke-13, yang terakhir, raf'ul basari ila sama, mengangkat pandangan ke atas. Jadi sholat melihat ke atas. Ngapain? Dia enggak tahu. Mungkin ngelihat apa begitu, ngelihat hiasan di dinding, di atap gitu ya. Enggak usah. Enggak boleh. Menurut penulis kitab ini adalah makruh. Ya, makruh. Kenapa demikian? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fis salati aw la tukhtafanna absaruhum. Ternyata ada larangannya. Salat menghadap atas itu dilarang. Karena sunnahnya menghadap mana? Tempat sujud. Ya. Yang tidak sunnah itu menghadap ke depan, itu tidak sunnah, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Masih sah, sholatnya masih tidak dilarang. Tapi yang lebih bagus melihat tempat sujud. Kemudian melihat ke atas, ini ada larangannya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan termasuk pembatal sholat. Sebagian yang lain mengatakan haram tapi tidak batal sholatnya. Penulis dalam kitab ini, Fiqh Muyassar, mengatakan makruh, lebih baik ditinggalkan tapi tidak membatalkan sholat. Kenapa? Rasulullah mengatakan kalau orang-orang itu tidak berhenti mengangkat pandangan ke atas ketika sholat, maka akan disambar pandangan mereka. Dalam riwayat yang lain, fala yarji'u ilaih, atau fala tarji'u absaruhum ilaihim. Sudah disambar, tidak bisa balik, tidak bisa menunduk, tidak bisa melihat ke bawah. Ini ancaman juga. Makanya kita katakan tadi, ada pendapat yang mengatakan bahwa melihat ke atas ketika sholat ini hukumnya haram. Kenapa? Karena ada ancaman dari Nabi. Karena ada ancaman dari Nabi. Meskipun sebagian para ulama mengatakan ini ijma', sepakat makruhnya, tapi ini ijma' yang tidak sah. Karena ternyata di sana ada pendapat yang lain yang mengatakan haram. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fiddin azakumullah, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Az-Zawajir, beliau mengatakan, inna raf'al basari ila sama'i bis salati min kaba'iri dzunub. Mengangkat pandangan ke atas ketika salat ini termasuk dosa besar. Jadi bukan kesepakatan ini makruh, bukan. Tapi ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Dan pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran dan lebih hati-hati adalah pendapat yang mengatakan haram. Kenapa demikian? Karena ada ancamannya. Sekali lagi ini hampir sama dengan larangan mendahului imam. Pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran haram. Mengangkat pandangan ke atas juga haram, tapi tidak batal sholatnya. Karena Rasul tidak pernah membatalkan orang yang mengangkat kepala. Otomatis pada zaman Rasulullah ada nggak yang melihat ke atas? Pasti ada, makanya ada larangan. Tapi Rasul tidak menyuruh untuk mengulangi sholatnya. Berarti mengangkat pandangan ke atas ketika sholat, sebagian mengatakan makruh, sebagian yang lain mengatakan haram. Tapi kalau dikatakan haram, sholatnya tetap sah dan ia tetap berdosa karena mengangkat pandangannya. Kenapa dikatakan haram? Karena ada ancamannya. Akan disambar pandangannya, lalu kemudian tidak bisa kembali normal seperti sedia kala. Kalau ada yang bertanya, mana buktinya? Sama dengan yang tadi. Ancaman mendahului imam akan dirubah kepalanya seperti keledai. Sama jawabannya. Apa tadi? Allah tidak mewujudkan ancamannya ini. Itu bukan karena nggak mampu, tapi karena Allah maha lembut dan maha
kasih sayang kepada hambanya. Kasihan sama kita ini. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah 13 perkara yang makruh. Ya. Lalu ada di sini bab khusus singkat ya, kita simpulkan saja, yaitu tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Di situ ada kalimat hukmu tarikis sholat, hukum meninggalkan sholat. Kita tidak usah baca ini karena ini singkat juga, kita simpulkan saja, waktu karena sempit. Orang yang meninggalkan sholat, maksudnya di sini orang Islam. Orang Islam kalau meninggalkan sholat itu hukumnya bagaimana? Ya, orang Islam meninggalkan sholat. Mungkin kita punya teman tidak sholat, padahal dia orang Islam. Mungkin kita punya rekan di perusahaan, mungkin kita punya tetangga, kok kelihatan tidak pernah sholat. Ya, bahkan kadang-kadang kita jumpai orang Islam tidak sholat Jumat itu ada, tidak sholat Jumat. Ya, karena kita kondisi kebanyakan kita kan orang Islam, kok keluyuran di jalan ketika sholat Jumat. Nah ini berarti kan orang Islam nggak sholat Jumat. Nah apa hukum mereka? Maka dikatakan oleh para ulama harus diperinci. Kalau dia ini tidak sholat karena mengingkari kewajiban sholat, sekali lagi, kalau orang Islam ini tidak sholat dengan mengingkari kewajiban sholat, meyakini tidak ada sholat itu, tidak wajib sholat itu, maka orang seperti ini jatuhnya kepada kekafiran. Para ulama sepakat. Karena apa? Berat ini. Jadi kalau ada orang Islam sampai meyakini sholat gak wajib, jatuhnya kafir. Kenapa? Karena dia mengingkari Al-Quranul Karim. Dalam Quran ada gak sholat? Ada. Dalam hadis diingkari hadis juga. Mengingkari kesepakatan para ulama, jatuhnya hukum kafir kalau dia mengingkari kewajiban sholat. Tapi yang menjadi perdebatan panjang itu adalah orang yang tidak sholat karena malas. Ini yang menjadi perdebatan. Ya, sekali lagi, orang yang tidak sholat karena malas. Ditanya, apa hukumnya sholat? Ya wajib, rukun Islam. Ngerti dia, bahkan apal dia rukun Islam, ya kan? Nomor 2 sholat, tapi kok nggak sholat? Ya kerja, ya ini, ya ketiduran. Ketiduran kok tiap hari, gitu loh. Bahkan ada sebagian, dulu saya punya teman, dia ini kerjanya berangkatnya jam 7, ya, cuman pulangnya malam, kadang jam 8, kadang jam 9, sehingga tidurnya terlambat, sampai kadang-kadang jam 12 baru tidur. Dia punya beker, apa beker itu? Ya alarm, dulu jam yang kering itu loh, diputer jam 6, padahal subuhnya jam 4:04, diputer jam 6. Setiap hari begitu, bangun subuh tapi jam 6. Maka dia bangun, mandi, sholat, sarapan, berangkat kerja. Tapi sholat subuhnya 6:30 setiap hari. Nah seperti ini sengaja sholat di luar waktu. Sah nggak sholatnya? Kita sudah belajar syarat sah sholat yang pertama adalah waktu. Nah ini sengaja sholat di luar waktu, batal. Berarti dia sengaja meninggalkan sholat. Dilakukan tiap hari seperti ini, cuman subuhnya saja. Kalau maghrib enggak, biasa. Nah maka di sini sebagian para ulama mengatakan bahwa orang yang tidak sholat karena malas, kalau betul-betul tidak sholat sama sekali 5 waktu karena malas, maka jatuhnya kafir, sama dengan orang mengingkari sholat. Tapi kalau masih sholat sebagiannya, kadang sholat, kadang enggak, kalau sedang enak sholat, kalau enggak enak enggak sholat. Ini kebalik ya, sedang susah enggak sholat, mestinya sedang susah tambah rajin sholat kan gitu. Ini enggak, sedang susah enggak sholat, sedang senang sholat. Orang seperti ini tahta masyiatillah. Kata sebagian para ulama, orang seperti ini terserah Allah mengubinya, tapi tidak jatuh kafir, bisa diampuni karena dia masih sholat, ya, dia masih sholat. Tetapi pendapat yang lain mengatakan tentang orang yang sholat, yang tidak sholat karena malas, itu tidak perlu diperinci. Menurut mayoritas para ulama, orang yang tidak sholat sama sekali atau sebagiannya karena malas, itu jatuhnya tidak kafir.
Tapi kafir yang disebut oleh Nabi adalah kafir kecil. Artinya apa? Dia telah melakukan perbuatannya orang kafir, yaitu meninggalkan sholat. Tapi tidak dihukumi kafir keluar dari Islam. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama, Rasulullah ketika menjelaskan sholat 5 waktu, maka Rasulullah mengatakan di akhirnya, "Waman lam ya'ti bihi falaysa lahu 'indallahi ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lah." Ketika Rasulullah menjelaskan sholat 5 waktu wajib, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tidak melaksanakannya, maka tidak ada jaminan dari Allah untuk masuk surga. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan siksa dia. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan ampuni dosanya. Hadis ini padahal berbicara tentang orang yang meninggalkan sholat. Tapi ingat, karena malas, bukan karena ingkar. Yang kedua, kita tanya sekarang, meninggalkan sholat itu syirik atau bukan syirik? Meninggalkan sholat itu syirik atau bukan syirik? Mana jawabannya? Antum tahu syirik kan? Menyekutukan Allah atau enggak? Sekali lagi pertanyaannya, antum jawab. Meninggalkan sholat itu termasuk syirik atau bukan syirik kepada Allah? Bukan. Syirik itu menyembah selain Allah, memberikan ibadahnya kepada selain Allah, itu syirik. Kalau meninggalkan sholat itu di bawah syirik, gitu loh. Ya dosa besar, tapi masih di bawahnya syirik. Maka kalau dosa itu selain syirik, masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Allah mengatakan, innallaha apa? La yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah bisa mengampuni dosa selain kesyirikan kalau Allah mengendaki. Salat termasuk syirik atau bukan kesyirikan? Bukan kesyirikan. Berarti masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Yang bisa diampuni oleh Allah itu kafir atau bukan kafir? Bukan kafir. Berarti orang yang meninggalkan salat karena malas, ya, itu tidak dijatuhkan hukuman kafir yang keluar dari Islam. Dia masih muslim kalau dia mengaku Islam, selagi dia tidak mengingkari kewajiban sholat, maka dia masih dianggap muslim. Cuman dosanya luar biasa, bisa-bisa Allah tidak mengampuni. Diingatkan di diri kita, keluarga kita terutama, jangan sekali-kali meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Kalau bisa ditambah dengan sholat sunnah, karena di antara manfaat sholat sunnah itu adalah menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari sholat fardunya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. 1 jam penuh sudah cukup, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini, dan kita bisa melanjutkan kembali kajian kita pada waktu-waktu berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Kita kasih kesempatan atau keserahkan waktunya kepada pembawa acara kita. Allahu a'lam. Fadhol.